Kita mulai saja ya. Tolong ditampilkan videonya. Soalnya sekarang saya rencananya mau dua ini karena ganti yang libur ya. Kalau nggak selesai nanti ya kita sambung minggu depan yang satunya. Jadi ada tambahan nanti ini ya. Jadi menyelesaikan mikrohidro, kemudian kita masuk ke pembangkit listrik tenaga angin ya. Pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kita ada tambahan nanti. Jadi kita langsung aja ya. Kita masuk dulu lanjutan kemarin tenaga air dulu ya, yang masih belum selesai kemarin ya, sambungannya. Nah, kita masuk ke pembangkit lanjutan ya, dari pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kita masuk ke konstruksinya sekarang. Kita bilang konstruksinya mirip dengan dengan pembangkit PLTA ya, tetapi dia tidak serumit PLTA karena skalanya kecil, tidak perlu tidak perlu waduk gitu ya, sehingga ininya lebih sederhana. Tapi prinsip kerjanya sama. Dan kemudian juga turbin airnya dia memakai turbin yang untuk head rendah ya, karena dia headnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu dia konstruksinya. Jadi dia bendungannya bukan bendungan yang seperti kita lihat di PLTA ya. Dia hanya supaya air itu tertahan saja, tidak terlalu deras gitu ya, supaya dia masuk ke dalam pipa, tidak ada unsur-unsur udara, gelembung-gelembung udara ya, karena nanti itu akan mengakibatkan nanti jadi istilahnya itu ketukan palu ya, hammer gitu ya, di dalam pipanya, nanti bisa merusak struktur dari pipanya. Kemudian juga untuk putaran turbinnya juga akan ada pengaruhnya. Nah, makanya kenapa airnya ini bendungan, bukan supaya nanti bukan bendungan di sini bukan seperti bendungan PLTA, supaya airnya tadi agak tenang gitu ya, karena di sungai itu kan kadang-kadang alirannya deras gitu ya, ditahan, tapi dia tidak membendung, supaya alirannya lebih tenang sehingga air yang masuk ke pipa nanti atau disebut juga nanti penstock sama ya. Nah, nanti dari bendungan atau memperlambat aliran air tadi, atau ada juga dia hanya kadang memindahkan sedikit aliran air sungai itu ya, supaya kita tidak terlalu deras gitu ya, tidak mencekan, jadi dialirkan kemudian dikembalikan lagi ke sungainya. Ya, dia aliran yang dialihkan tadi itu masuk ke penstock atau pipa, kalau bahasa kitanya pipa pesat istilahnya ya, penstock ini. Jadi pipa yang menyalurkan air dari sungai ke turbin air nantinya. Masuk ke turbin air, jalannya agak membendung sedikit, tapi dia bukan membuat bendungan ya, bukan membuat bendungan. Alirannya saja yang ditahan supaya tidak terlalu deras. Yang masuk ke pipa itu sudah lebih konstan jumlah dan debitnya. Kemudian diperlukan juga itunya tadi ya, untuk jika namanya sungai ya, sungai kadang-kadang ya ada aliran lumpur atau pasir atau bahan-bahan umpamanya, karena dia dekat dengan hutan kan, daun-daunan segala macam. Nah, itu diperlukan nanti gerbang penyaring ya. Tujuannya kenapa ada ini gerbang, karena nanti kalau tidak disaring nanti bisa merusak, bisa juga nanti membuat putaran dari turbin akan pelan, karena nanti dia sudu-sudu atau bilah-bilahnya itu akan tersangkut oleh kotoran tadi, sehingga dia nanti disaring gitu. Nah, sehingga
yang masuk ke dalamnya, endapannya tidak ikut masuk, kotoran tidak ikut masuk ke dalam turbin. Nah, di PLTA sama ya, ada penyakitnya. Tapi di sini akan lebih tinggi dia karena dia langsung antara dasar sungai dengan pipa masuknya itu tidak terlalu jauh. Berbeda dia dengan PLTA karena PLTA dia agak dasarnya di bawah, sedangkan pipa masuknya itu dia jauh di atas. Ya. Nah, di sini dia tidak tertinggi karena apa ya? Karena dia tidak merubah bentuk sungai. Sedikit saja dia merubah gitu ya. Di pipa masuk tadi ya, yang penstop tadi, jadi dia terdiri dari ada gerbangnya ya untuk menutup dan masukkan air. Karena biasanya itu dua, di awal masuknya dan nanti dia di waktu mau masuk ke turbin juga ada itu gerbang penutupnya ya. Di umpan masuk itu air masuk itu disebut air umpan ya. Motor. Kemudian juga saringan tadi, tidak mencegah tungku yang besar masuk. Itu tidak bisa mencegah keseluruhannya, sehingga makanya turbin juga tetap ada maintenance. Lama-lama ya juga kan ada kerusakan, karena tidak mungkin kita menyaring serapat mungkin untuk air itu ya. Jadi ada material-material kecil yang masih lolos, yang itu kalau karena dia cukup kencang, karena tujuannya adalah alirannya nanti yang masuk turbin, yang tujuan memutar turbin kan, sehingga cukup kencang, sehingga material-material yang kecil itu juga nanti dia jadi berat, dia cukup menimpa bila-bila. Nah, makanya ada walaupun sudah disaring ya, saringan tidak mungkin akan rapat kayak kita saringan teh itu nggak mungkin ya. Nah, kalau rapat seperti itu nanti akan sering ketutup, sehingga nanti air yang masuk nah, tidak konstan, nah, sehingga dia cukup besar, jadi masih ada yang lolos. Itu deh ya. Ya, maka pipa masuk tadi atau intake atau pipa pesat masa kitanya atau penstop ya. Jadi dia terdiri dari gerbang tadi ya. Maaf tadi terputus ya. Terputus ya, maaf saya sambung lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Sebentar saya cek masih di record ya, masih ya. Jadi ada gerbang untuk mengontrol air masuk. Nanti juga ini bisa ditutup jika ada perbedaan di turbin ataupun generatornya. Sehingga tidak ada aliran lagi jika ada maintenance gitu ya. Atau nanti ini bisa jika permintaan daya turun itu kan air bisa dikurangi sehingga dia turbin tidak bekerja, turbin dan generator tidak bekerja maksimal terus. Pada saat air besar pokoknya ada saringan untuk mencegah puing-puing yang besar yang masuk. Ini sama dengan PLTA, cuman dia tidak ada untuk pembuangan anginnya ya seperti di PLTA. Kalau PLTA kan dia sangat panjang ya, tidak ada pembuangan angin langsung ya. Makanya ada ini tadi kayak bendungan lah istilahnya ya, untuk supaya aliran air itu agak alirannya tidak terlalu deras sehingga yang masuk ke pipa full pipanya tanpa ada gelembung-gelembung udara. Ini kalau memungkinkan asupannya ya atau air yang masuk itu ke dekat tikungan ya, juga terletak di luar tikungan karena apa? Mencegah endapan tadi. Jadi kalau dia alirannya sudah lebih pelan kan nanti kan endapan itu akan ke bawah ya. Sedangkan pada aliran deras itu dia akan tercampur antara endapan, kotoran dengan air. Kalau alirannya kencang dan bergelombang gitu ya,
itu dia nanti akan kayak diaduk kan, seperti kita ngaduk teh lah gitu kan, ngaduk kopi. Nah, dia kan teraduk semua antara kopi dengan airnya gitu kan. Tapi kalau dia ditenangkan nanti kan kopinya turun gitu kan, seperti ini juga. Jadi dia jangan di dekat tikungan. Biasanya di tikungan itu kan aliran kencang. Maka pada aliran yang agak lurus sehingga nanti dia lebih tenang airnya. Nah, kadang-kadang kalau tidak memungkinkan, momennya nih emang tikungan itu jelas, kalau di tempat yang datar nanti headnya kurang, itu biasanya dibuatkan aliran sendiri gitu ya, supaya jangan di tikungan masuk dibuatkan alirannya. Tapi kalau masih memungkinkan, tanpa kita membuat aliran sendiri, maka diambil dia dekat yang alirannya lebih tenang. Nah, nanti endapan yang tadi tidak masuk karena dia udah mengendap ke bawah ya, ini ya. Sedangkan pipa penstoknya tadi agak ke atas. Jadi dia tidak di dasar sungai dia ya, agak di tengah. Di mana nanti saat pada air minimal pun sungainya dia masih terendam gitu ya. Tidak juga paling atas gitu ya. Atas nanti kan bagus headnya tinggi, makin tinggi. Tapi nanti air sungai berkurang sedikit, debit air akan berkurang. Seperti prinsip PLTA. Makanya cuman ini karena berada dia di daerah pegunungan, sehingga sungai itu relatif debit airnya antara musim hujan dan kemarau tidak terlalu jauh. Dia tidak di bawah dan tidak di atas. Ya, jarang ya yang sungai-sungai yang jika hutan masih bagus itu banjir. Tapi kalau hutannya udah banyak kurang atau malah tidak ada, itu pasti risiko banjir pasti ada. Karena aliran air yang jatuh dari air hujan itu tidak ada yang menahan. Atau kalaupun yang masuk terserap ke bumi kecil sekali. Sehingga pada musim hujan dia banjir, pada musim kemarau dia bisa kering atau airnya sangat sedikit. Nah, ini tidak cocok untuk PLTA. Ini adalah sungai yang sepanjang tahun dia mengalir, walaupun terjadi perubahan antara musim kemarau dan musim hujan tidak terlalu banyak. Ya. Makanya di sungainya juga diteliti ininya ya, makanya dibuatkan. Nah ini dia contohnya sungai yang ini ada di dam, ini kan masih kering ya, ditahan dulu damnya di sini, nah air naik supaya masuk ke sini. Jadi dia tidak membuat dibuat aliran sendiri dulu ya, kanal, supaya nanti air yang itu dinaikkan dulu. Jadi kalau airnya lebih baru tetap keluar. Ini belum masuk ke ini nanti ya, belum masuk ke pipa, nanti di ujung sini baru pipa. Ujung sari. Flush gate tadi ya, nanti masuk ke kanal, baru masuk ke penstop. Ya. Ini tinggi sedikit kan, jadi airnya akan tertahan dulu. Itu tujuannya adalah membuat air tadi agak tenang. Nah, lebih tenang dia, supaya nanti masuk ke pipa itu lebih sudah alirannya lebih tenang, kemudian juga sampahnya akan mengendap ke bawah, tidak masuk ke pipa. Nah, yang saluran tadi, ya, saluran atau kanal. Ini tidak selamanya seperti ini. Ada juga langsung pipa itu di sini ya. Jika di sini cukup dalam dan tenang airnya ya. Ini bisa jenisnya bisa agak berbeda-beda, tidak persis ya. Kan kanal kalau ini bukan kanal ya. Baru dia masuk ke penstop. Jadi tujuannya untuk mengangkut air menuju titik di mana dia akan diturunkan dengan tajam headnya tadi ya, beda ketinggian saluran. Nah ini tidak selamanya perlu dibikin kanal, tergantung kondisi sungainya. Sungainya bisa langsung udah agak datar, udah tinggal di ujung daripada penstop masuk ke situ. Langsung dibikinkan tempatnya dan penyaringnya. Ya. Nah ini kadang tujuannya ini yang penting biasanya untuk kanal itu, untuk mendapatkan perbedaan ketinggian atau head. Karena dia untuk daya tertentu kan udah debit airnya diketahui sekian, berarti diameter pipanya ya, berarti kan untuk daya sekian berarti ketinggiannya minimal sekian. Jaringan ini kan gunanya kanal tadi dibuat.
Kalau dia tidak memungkinkan langsung turun, cari supaya dapat head yang tinggi. Baru pipa penstoknya disambungkan ke ujung kanalnya. Ini saluran atau kanal tadi biasanya di lereng, bagian-bagian lereng ya. Nah, ini harus diamankan. Jadi air yang masuk itu dikontrol supaya nanti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini tergantung jalurnya 1,5 sampai 1 meter di antara sisinya ya. Itu tergantung keadaan sungainya. Tapi nanti dia juga harus dibuat supaya dia tidak longsor ya, sehingga menghalangi aliran daripada sungai dan aliran daripada kanal yang mau masuk dia ke penstok. Ini tidak persis sama, tergantung dalam keadaan sungainya. Nah, ini yang cukup berbahaya untuk bilah atau sudu-sudu daripada turbin. Karena turbin itu kan nanti dia kan air. Nah, kita mau sudah disaring, tapi kan pasir susah untuk disaring kan. Terlalu halus kalau kita buat untuk saringan pasir juga, nanti aliran air yang masuk ke penstok atau ke pipa pesat, istilah kalau bahasa kitanya, itu bisa terhalang. Nah, sehingga tujuannya tadi adalah makanya aliran air tadi dibuat tenang. Jadi kalau dia tenang kan nanti ya pasir akan turun, endapan-endapan akan turun, kecuali yang mengapung tentu dia bagian atas ya, tidak masuk juga karena nanti ujung dari pipa penstoknya adalah di tengah, bukan di dasar sungai, bukan di permukaan atas, ya kan, di tengah. Kalau di dasar sungai itu tadi dari dia pasir akan masuk karena dia pasti akan ke bawah kan. Kalau bagi di atas nanti pada saat debit air sungai turun, nah pipa tidak cukup air yang masuk, makanya dia ditaruh di agak ke tengah. Hindari pempindahan aliran masuk lumpur tadi dan membuat jika air debit sungai turun pun dia masih terpenuhi, kecuali drastis turunnya gitu ya. Dia tidak bisa turun naik ininya ya, pipanya ya, karena dia permanen. Nah, ini kalau mau airnya deras tadi, nah, dibuat ini kolom air atau forebay tadi, tujuannya tadi ya untuk membuat air menjadi lebih lambat. Jadi air lebih lambat, otomatis nanti material-material pasir, lumpur tadi endapan dia akan mengendap ke bawah. Tujuannya buat tapi kalau sudah dapat aliran sungai yang yang pelan, ya itu nggak perlu lagi kita buat cuma penyaringnya saja, penyaringan untuk material-material yang cukup besar. Ya, baru untuk pada pasirnya baru gerbang aliran ya, pipa aliran pada selati dan lebih kecil digunakan untuk membersihkan perangkat pasir selama perawatan. Jadi tetap ada perawatan ya. Jadi kalau terlalu pasir endapannya terlalu banyak, nanti lama-lama kan masuk juga ke pipa. Maka ini akan disedot. Nah, gitu juga dengan bendungan. Endapan itu lama-lama harus diambil ya. Tidak, dia nanti debit air akan makin berkurang. Bendungannya tetap gitu kan, tapi kan endapannya makin bertambah, sehingga debit air akan berkurang. Karena sebagian diisi oleh endapan. Nah, ini sudah pasir. Nanti dia diambil pasirnya, karena gimana pun di air tadi di pelan ya kan turun, dan aliran dari atas kan selalu membawa endapan atau pasir. Lama-lama dia akan bertambah terus, sehingga nanti akan dilakukan dengan ada aliran yang berubah sedikit saja, nanti gelombang air, nanti dia pasirnya akan masuk ke pipa penstok. Nah, ini dia contoh tadi di bagian depannya yang merangkap pasir tadi ya. Nah, ini yang saluran yang bisa dibuka tutup. Supaya nanti apa? Jika ada perbaikan, ya, alir tidak mengalir. Atau nanti umpamanya dayanya permintaannya turun, nah, ini bisa kita turunkan. Umpamanya pada waktu tertentu gitu kan, turun bisa diturunkan. Walaupun airnya tidak disimpan seperti di waduk ya. Kalau waduk dia kan ini ditutup, berarti kan waduknya
yang masuk dan keluarnya nanti akan lebih banyak yang masuknya, nanti airnya lebih tersimpan. Kalau tidak ya, karena dia tidak ada bendungan yang menyimpan air. Jadi air yang ada yang dihemat itu adanya ini dia tidak ada penghematan air. Cuman dia nanti penghematan listrik supaya material turbin dengan generator kerjanya lebih ringan. Jadi kalau dia lebih ringan, artinya nanti apa? Dia akan membuat umurnya lebih panjang. Karena material-material yang bergerak pasti mempunyai umur lebih pendek daripada yang diam. Makanya kalau solar cell kemarin dia bisa sampai 20 tahun sampai 25 tahun ya, karena tidak ada yang bergerak. Kecuali nanti dia yang bergerak itu motor-motor untuk mengarahkannya ya, makanya dia yang pakai tracker namanya, mengarahkan ke matahari. Itu yang bergerak motornya bukan solar cell-nya. Nah, itu pasti juga ada maintenance. Nah, ini tujuannya spillway tadi ada flush gate ya, penyaring dan juga ini perangkap pasir supaya pasirnya mengendap ke bawah. Ini mengatur besar kecilnya air. Nah, di sini tidak ada ini kan, kalau di PLTA kan di sininya ada pembuangan udara ya. Nanti sangat besar di sini ya. Makanya airnya dibuat tenang supaya nanti yang masuk ke sini itu tidak ada lagi gelembung-gelembung udara. Kalau gelembung udara ini akan bisa merusak daripada penstop. Nah, masuk dia ke sumber tenaga pasti ke turbin air ya. Nah, ini sama dengan PLTA pada darat sampah tujuannya tadi di depannya tadi ya, buat aliran sepenuh mungkin sehingga nanti yang berat dia akan turun. Kalau dia baru kencang dan teraduk airnya, pasti dia kotoran tadi akan tercampur masuk langsung sini. Maka dibuat ini perangkat bisa menenangkan air gitu ya. Beda dengan PLTA. Kalau PLTA dia antara ininya tuh ya dasarnya dengan pipa ini jauh. Nah, ini pipa jauh ke atas karena dia ketinggian headnya tinggi ya, jauh lebih tinggi. Ini kan nggak bisa kita atasin ya airnya. Kita ke bawain udah kena dasar, makanya dia airnya ditenangkan deh. Ini untuk farbay ada sampah tadi ya, pasti menyaring ya. Forbay-nya untuk supaya endapannya turun ke bawah dan rak sampahnya untuk menyaring. Ini tetap ada pembersihan. Nah, lama-lama kan namanya sungai ya ada sampah walaupun tidak ada orang di atas, tapi kan ada melewati hutan-hutan atau pohon-pohon kan, nah, dia perlu pembersihan. Forbay-nya untuk pasirnya. Tapi tetap aja nanti ini juga ada pembersihan karena lama-lama ya nambah tinggi kan, nambah tinggi. Kalau nambah tinggi nanti ada aliran datang sini air dia kedorong ke sini, pasir ikut masuk. Pasir ikut masuk, nah itu otomatis nanti dia akan memasukkan pasir-pasir ke turbin sehingga bisa merusak. Minimal nanti memperpendek umur daripada bilah turbin. Itu gunanya turbin dan raksasa. Ke penstop sudah relatif bersih. Yang masuk ke penstop relatif bersih. Ya. Jadi dia bentuknya kira-kira sampah itu ya sebentar mungkin ya untuk mencegah ya, memblokir lah ya sampah yang akan masuk ke pipa penstop. Kemudian juga nanti karena dia tersangkut di kisi-kisinya itu, nah pasti harus dibersihkan. Ya. Nah, untuk aksesnya ini harus dibuat mudah, karena dia harus dibersihkan ya. Jadi mudah untuk perawatan. Jadi makanya taruh di bagian depan. Perawatannya mudah, sampah yang akan masuk di stop sama dia. Nah, tentu namanya sampah itu kan bisa datang lagi yang lain. Ya, jangan sampai dia menutupi kisi-kisinya tadi daripada saringan ya. Saringan sehingga harus dibersihkan. Karena harus dibersihkan, makanya harus dibuat ininya mudah untuk diakses mungkin sehingga air yang mau masuk ke sorbet tadi atau yang tujuannya ke pipa penstop harus di sebelahnya diblokir disaring
Tidak ada lagi yang masuk. Tetapi dia kalau yang kecil kan masih bisa. Nah itu dia kan yang rusak. Tadi dia. Ini yang alirannya dibuatkan kanalnya ya, yang tidak langsung disedot dari sungai. Alirannya contoh. Sampah di sini tempat. Nah, ini yang mau masuk ke penstok ini nih. Ya. Nah, dia sini terendam ini ujung daripada saring. Ya. Mudah untuk membersihkan. Ini baru yang mau pipa penstok, pipa pesat bahasa kitanya di bahasa Indonesianya di Arusku itu pipa pesat ya. Atau bahasa Inggrisnya pipa penstok. Jadi pipa yang akan menyalurkan air yang beda ketinggian, mempunyai beda ketinggian dari ujung atas dengan ujung bawahnya ya, itu disebut headnya, yang akan memutar turbin. Memutar turbinnya dengan cara mendorong air tadi akan mendorong, jadi dia lebih ke sistemnya itu kan ada dua ya kalau PLTA itu reaksi dan ini dia apa namanya tekanan langsung ya, benturan langsung. Nah, ini dia lebih ke benturan langsung daripada airnya, bukan reaksi. Ya, diperlukan ketinggian. Di PLTA ada kita bahas bahwa daya yang dihasilkan itu adalah lebih besar dari ketinggian itu daripada debit. Kalau debit susah untuk menambahnya. Ketinggian karena dia kan rho head, rho dikali head, ya. Itulah dayanya. Baru nanti dikali dengan headnya, rho-nya debit apa? Berat jenis air, kemudian headnya itu adalah ketinggiannya, kemudian baru Q-nya adalah apa namanya debit airnya, jumlah air. Baru nanti dikali dengan efisiensi. Kalau ada efisiensi, karena tidak ada yang 100% kan. Jadi itu dayanya, makanya headnya itu berpengaruh. Cuman di LTMH, ketinggian itu tidak bisa terlalu tinggi. Hanya aliran sungai ya. Yang diinikan agak susah mendapatkan head yang tinggi di mikro gitu. Makanya dia di lereng sungai aja kan. Kita masuk ke air tadi, masuk umpan tadi ya. Nah di atas pempos tadi ada juga pipa pernapasan, istilahnya pipa mencegah efek vakum tadi ya. Selama penutupan katup tiba-tiba supaya tidak ada vakum, berarti kan udara yang masuk ya. Kasih. Kemudian juga ada katup yang dipasang sebelum turbin ya, sehingga memungkinkan untuk menutup aliran air selama perawatan atau dalam keadaan darurat. Tadi dia biasanya dua. Di sini dia ada satu kan, nanti di bawah mau dekat turbin juga ada katup. Nah, yang di bawah turbin itu katup apa? Nah, dia waktu start pertama itu kan, di bawahnya nggak langsung dibuka, ditutup dulu. Jadi ini diisi dulu sama air. Baru dibuka pelan-pelan nanti dia supaya nggak langsung ke turbin ya, ujung bawah ya. Bawah dibuka pelan-pelan sehingga apa? Menghilangkan unsur-unsur udara yang ada di sini. Jadi tidak langsung, makanya di bawah ada katup juga. Jadi buka katup atas, isi air, katup bawah belum buka. Sehingga nanti tidak ada lagi unsur udara gelembung air, baru katup dibuka yang besar yang dihubungkan langsung ke turbin. Sehingga nanti aliran air yang menekan turbin relatif konstan. Karena kita perlu konstan ya, karena nanti untuk listrik itu harus putarannya tetap. Ya, putarannya tetap. Nah, juga nanti dalam keadaan darurat. Seandainya di atas ini lupa, ini ya, tutup. Kan ini kan setelah dioperasikan ini kan buka, orangnya pergi kan, nggak mungkin dia nungguin situ kan. Terjadi banjir yang besar, tekanan air sini kan tinggi. Nanti yang di bawahnya langsung ditutup. Karena kalau yang di rumah ininya ada orang biasanya, karena nanti akan penjaganya ya akan lihat tekanan tegangan permintaan gimana. Ada yang jaga. Di sini tidak ada yang jaga rutin. Biasanya di bawah yang di rumah daya ya.
sumber daya yang di dekat turbin. Nah, turbin dekat generator ya. Ada yang tanda. Ada karena tekanan tinggi, nanti kan ada dia tekanan airnya ya. Pressure gapnya nanti di sini. Nah, nanti dia ketinggian tinggi. Berarti terjadi luapan yang besar di sini. Dikurangi supaya air yang masuk ke turbin tekanannya sama. Kalau tidak nanti dia putarannya melebihi. Ya, cuma nanti putar di bawah nanti akan kita lihat lagi karena dia tidak dihubungkan langsung ke as kalau mikrohidro. Kalau hubungkan as dia putaran frekuensinya tidak dapat. Makanya dia pakai gear ya. Nah ini tadi dia supaya ini tadi aliran yang dibawa nih ya, katup dibawa sebelum turbin. Yang tadi adalah sebelum pipa penstop ya. Ini di ujung pipa penstop bagian bawah ada katup juga. Nah tujuannya adalah untuk menghindari ketukan palu, terhamar di hingga impuls tekanannya kuat. Nah, nanti ada pungkur tegangan atau pressure gap-nya di atas ya. Kanan. Jadi yang masuk ke turbin itu sudah melewati tekanan tertentu baru juga. Dan ini juga untuk memastikan memantau penyimpangan akhir di dalam penstop. Nah, di atas tidak dijaga terus-menerus. Tekanannya tinggi, ada apa? Nanti baru dilihat kan, dia akan diturunkan katupnya sehingga debit air, aliran air yang masuk dan tekanan air yang masuk ke turbin tetap. Nah ini bagian bawah. Tadi atas sebelumnya kan. Nah di bagian sebelum masuk ke ini juga ada katup pengaman. Ini headnya, ini headnya juga tinggi. Ini yang menggunakan pipa baja biasanya ya. Nah di sininya dia sebelum masuk ke turbin ada katup lagi. Kemudian karena tekanan dan debit air itu besar, makanya penstop tadi harus diletakkan di atas penopang yang kuat ya. Sama dia debit air ya, kemudian airnya bergerak, sehingga dia diperlukan ininya yang kokoh, pengamannya. Nah, di sini dia pakai ini ya, support pengaman. Karena air udah debit yang besar kan, berat air itu kan, kemudian juga kencang, karena makanya diambil kemiringan kan. Karena tujuan kencang tadi supaya memutar turbin. Ini harus disokong oleh pengaman yang kuat ya. Kemudian juga dia tidak terlalu memuai karena dia kan di luar ya. Di luar sehingga pada musim panas umpamanya ya termemuai, pasti ada ya. Pada musim dingin dia tidak terlalu menyusut. Nah dia tidak merusak daripada penopang-penopang ini tadi. Kalau memuainya jauh ini, cuman karena dia alirnya air terus kan masih panas kan tidak akan terlalu. Itu pasti ada namanya dia dari besi kan, pasti ada pemuaian kalau pada kena sinar matahari. Ini sambungan, yang tadi diperlukan untuk dihindari ya panjang. Nah, nanti namanya di sambungan biasanya di struktur besi ataupun struktur beton pada sambungan itu kan adalah titik lemahnya ya, bisa sedikit mungkin sehingga nanti aman karena dia tadi debit dan alirannya cukup kuat nanti ya, nggak bisa merusak struktur. Kemudian hindari yang terlalu curam gitu ya, di atas 135 derajat. Curam. Padahal sebenarnya kalau untuk kecepatan bisa kan, ini untuk keamanan daripada struktur pipa penstop. Karena di setiap tikungan, kalau dia panjang nih ya, biasanya ini kan nggak sependek yang seperti kita gambarkan, ini cukup panjang ya. Pipa itu karena untuk mendapatkan ini rumah tempat daya dengan ujung dari sungai tadi itu tidak bisa kita dekat-dekat, makanya dia agak jauh. Makanya mungkin ada
belokan atau kelokan daripada pipa. Itu ininya diatur. Kemudian baru di ujungnya tadi, nah, ini baru rumah daya. Nah, katup tadi termasuk di dalam rumah daya biasanya. Kan dia dekat masuknya ke turbin ya. Rumah daya. Turbin air di sini ya, generator, dan kontrolnya nanti harus dilindungi dari hujan, kemudian dari pencurian ya, dan akses yang tidak sah lainnya ya. Hanya dibuatkan di dalam ruangan. Nah, bagian yang bergerak dan arus listrik dapat berbahaya ya. Jika dia dibuat pengaman. Kemudian juga turbinnya harus dapat diakses dengan baik ya, karena nanti dia bagian air yang masuk ke dia kan harus dapat diakses. Jika terjadi apa-apa, aliran yang masuk ke turbin bisa ditutup. Kemudian namanya komponen yang bergerak, ya, turbinnya bisa untuk maintenance dan perbaikan dan kontrol ya. Kita harus bisa. Jadi jangan diletakkan di tempat yang susah diakses. Karena dia harus dibuka. Suatu saat ada maintenance. Kira-kira aja ya 1-1,5 meter dari dinding. Kemudian lokasinya harus kering karena ada listrik nanti ya. Nah, tidak boleh yang basah lembab, nanti terjadi korslet pada jaringan listriknya. Juga nanti menyebabkan korslet pada dan berkaratnya generator ya. Karena kan di situ turbin, generator, dan kontrol tadi kan dalam satu ruangan. Nah, untuk pertama biasanya tidak ada trafo habis itu langsung dia ke ke pengguna ya. Setelah masuk ke generator nanti dia masuk ke digunakan kabelnya nanti langsung tarik masuk ke pengguna. Di rumah dayanya harus diletak ke agak ketinggian. Jadi ada kalaupun ada air yang itu dia lah air yang jatuh, tidak tertumpuk di rumah daya. Nah, kalau di sini kita lihat gitu kan, nah, ini kalau hujan kan ngumpul air sini nanti gitu kan, nah ini harus ada pembuangan sini, ya tidak ngumpul. Walaupun bukan air dari pembuangannya kan langsung ke terresnya ya, dibuang. Nah ini tadi yang katup, nah ini bersambung ini gambar ini ya, dari sini gitu kan, ini tadi masuk air, ya kan, masuk air, ini pipa penstok, masuk pipa penstok gitu kan air tadi. Lalu masuk ke rumah daya nih. Di rumah dayanya, ini lihat kalau di PLTA generator ini kan hubung ke as ini ya, ke asnya. Karena putarannya bisa diatur karena di kecepatan tinggi ya, bisa diatur. Malah dia untuk dapat frekuensi putaran dari 1.500 sampai 3.600. Tergantung nanti generatornya kutubnya berapa gitu ya. Kalau kutub 2 berarti 3.000 sampai 3.600. Supaya dapat frekuensi 50 Hz sampai 60 Hz. Tetapi di PLTMH susah kita dapatkan putaran yang segitu. Karena dia hanya tidak terlalu tinggi. Sehingga diperlukanlah gear. Ya, gear di sini. Roda gigi yang pakai pump bell ya. Bell atau ada juga nanti lebih baik biasanya bell lebih banyak daripada rantainya. Bell biasanya. Nah, sehingga ininya lebih besar, putar ini kan diameter ini lebih kecil, sehingga putaran generator lebih tinggi dari putaran turbin. Nah, yang menjadi listrik kan generator, yang harus putarannya tadi, jika dia 2 kutub, berarti putarannya 3.000 sampai 3.600. Itu sudah kita bahas di pembangkit tenaga listrik kan, supaya dapatnya frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Tapi kalau kutubnya di sini 4, jadi dia cukup separuhnya. 1.500 sampai 1.600 putaran per menit. Nah, makanya kalau di mikrohidro ini rata-rata mikrohidro dia menggunakan bel begini ya, supaya dia tidak dias langsung. Kemudian itu yang pertama karena putarannya rapat. Kemudian jika dias langsung ini pembuatan strukturnya lebih susah. Karena biasanya motor-motor ya generator yang diambil sini biasanya diambil dari yang ada di pasaran.
Sedangkan kalau PLTA itu emang dibuat khusus, gitu ya. Kalau ini dibuat di bengkel biasa. Jadi dia dibuat pakai belt gini ya. Itu ada dua masalah yang kenapa kok pakai belt. Kalau pakai belt otomatis ini kita rugi-rugi pasti ada. Dibandingkan dia langsung ke as. Kalau as itu rugi-ruginya hanya rugi-rugi ini ya, turbin itu ya, generator dia sudah sama kan tekarannya. Itu kalau belt pasti ada rugi-rugi. Tetapi ini diambil karena lebih mudah pembuatannya, karena biasanya yang turbin dan generator ini biasanya dibuat di lokal ya, di daerah sekitar situ. Sedangkan kalau PLTA skala besar itu ada pabriknya sendiri. Nah, ini makanya dia pakai belt. Dan ini rugi sebenarnya kita dari daya, pasti ada rugi-ruginya kan. Sudah dari air tadi sudah ada rugi-ruginya kan. Raw dikali head, dikali key, gitu kan, dikali efisiensi kan. Nah di sini ada lagi efisiensi. Di sini ada lagi. Tapi itu diambil untuk supaya lebih mudah. Nah, tidak sampai ke asnya ya. Nah setelah generator udah dapat listrik. Ini dapat listrik. Tidak ada trafo langsung kan. Karena kalau trafo mahal lagi. Kan? Trafo biasanya kan untuk menaikkan supaya tegangan yang kecil tadi bisa ditinggikan kan. Nah ini dia langsung ke pengguna. Makanya banyak PLTMA itu ada keluhan seperti yang desa binaan kita di Gunung Halu. Ini Pak, kok kadang lampunya kedap-kedip. Ini karena tidak ada trafo. Kalau trafo kan distabilkan dulu, tegangan dinaikkan. Kontrolnya ini langsung. Sehingga kadang lampu yang kecil aja kadang dia kedap-kedip. Ya kan? Karena frekuensinya udah turun kan di sini. Nah itu dia kelemahannya yang langsung itu. Tapi biayanya jauh lebih murah. Ini makanya kalau mahal nanti tidak sanggup masyarakat di pedesaan. Kemudian baru pembuangan air sisa nih, TLRES. Sisa yang masuk lagi ke sungai. Sehingga sungainya tetap debit airnya seperti itu. Tidak mengurangi seperti PLTA skala besar. Kalau PLTA skala besar, udah emang sungai itu di dam ya, di dam. Di ujungnya sana lagi baru keluar. Kalau itu tidak. Hanya diambil sebagian, tapi pada saat musim kemarau mungkin ya sungai yang di bagian atasnya lebih sedikit ya. Dia sebagian diambil untuk masuk ke PLTMA. Tapi kalau musim hujan itu tidak terlalu terganggu. Tapi pada bagian bawah ini kembali lagi ke sungai. Hanya sebagian kecil sungai saja yang baru TLRES dibuang bawahnya ya. Makanya saluran pembuangan ya. Supaya nanti turbinnya bergerak terus. Kalau airnya numpuk di sini bisa pertama menyebabkan banjir juga akan menghalangi gerakan. Ini kan sudah didorong air putar, airnya keluar. Kemudian air saluran air pembuangannya ya. Nah, kemudian peralatan listrik mekaniknya jenis turbin nanti ini adalah untuk head jenis rendah ya. Karena PLTMA itu tidak bisa terlalu tinggi karena situasinya ya dia hanya mengambil di lereng-lereng sungai. Nah, sehingga jika sungai tersebut tidak mempunyai perbedaan ketinggiannya terlalu kecil, itu tidak bisa dibuat PLTMA. Itu biasanya dibuat orang piko dengan piko hidro ya, dengan kincir air ya. Jadi tidak ada ketinggian kincir air. Kalau kincir air dia dayanya pasti lebih kecil ya. Karena dia aliran air tersebut yang memutar kincir. Nah, asnya kincir baru dihubungkan lagi seperti ini tadi lagi dengan belt ini. Dengan belt sehingga dia gearnya ini akan dibuat perbedaan yang besar dan kecil sehingga generatornya akan lebih tinggi. Nah, itu dia kalau headnya tidak didapat. Ini ada turbinnya ya. Jadi pilihannya ya tergantung tadi kan headnya tadi. Tapi dia pasti nih khusus head rendah ya. Biasanya makanya dibuat di bengkel-bengkel sekitarnya. Ini yang di PLTA juga kita ada bahas. Ini penggeraknya, ini dia impuls ya, tabrakan langsung. Jarang mikrohidro yang menggunakan reaksi. Karena reaksi ini sistemnya lebih kompleks lagi. Kalau impuls kan pokoknya dorong dia kan, dorongan air udah ke bilah. Kalau ini kan harus
keluar dia dari ujung spray-nya tadi ya, bahkan dia reaksi kan, nah itu kan lebih susah. Nah kalau ini dia pokoknya air menabrak sudu udah. Ini beberapa tekanan head yang dipakai. Nah, ini yang dipakai untuk PATM. Kenapa? Headnya ya rendah. Untuk sedang aja jangan ketinggian, untuk sedang aja susah dapat, apalagi makanya dia menggunakan yang transport langsung, aliran langsung. Nah ini satu lagi, baru nanti kita istirahat sholat maghrib ya. Nah perbedaan antara impulsasi sudah kita jelaskan ya di PLTMA ya. Kalau impuls berarti dia langsung airnya nabrak pipanya. Kalau reaksi dia keluar dari spray-nya kayak ini ya, pembuangan airnya itu ya, sehingga dia kayak pipa, air keluar dari pipa akan bisa menggerakkan pipanya. Kayak itulah pemadam kebakaran gitu kan. Nah, itu kan ujungnya kalau nggak dipegang dia bergerak. Kenapa? Semburannya itu karena dibuat jet itu ya, sehingga dia akan bisa bergerak. Tujuan apa? Supaya kencang kan. Nah, kencang akan nah gerakannya itu yang menggerakkan turbin. Kalau impuls. Kalau reaksi tidak, kalau reaksi, kalau impuls sudah nabrak langsung. Kalau impuls mengubah energi kinetik dari semburan air ya di udara, jadi gerakan menabrak ember atau bilah sudu daripada turbin. Tidak ada pengurangan karena tekanan air posisinya ya. Sebabnya reaksi, nah itu benar-benar dia harus terbenam dia dalam air ya, karena dia untuk membentuk sudut dari linear airnya, karena di tekanan keluar airnya nggak menabrak sudu ya dia, tapi dia dari gerakan keluar air dari spray-nya tadi, dia akan mengakibatkan terjadi gerakan poros juga ya. Nah ini dia juga ada pengurangan, kalau di atas itu tidak langsung nabrak, tidak pengurangan atmosfernya, sehingga di mikrohidro biasanya ini jarang diperlukan. Boleh katakan nggak ada. Nanti kita masuk ke pengaturan yang lain. Kita istirahat dulu untuk ininya ya, sholat maghrib dulu ya kita ya. Kita lanjutkan ya. Agak sedikit cepat ya daripada yang tadi ininya, karena kita masih ada materi lain. Ini pengontrol. Jadi untuk aliran air yang tadi ya, untuk memastikan bahwa output daya tidak melebihi permintaan. Ya. Dan stabil. Misalnya tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz, itu di putaran tadi kan. Nah, tapi itu harus ada pengontrol. Kenapa? Karena pemakaian kan nggak bisa kita atur. Orang mematikan lampu, menyalakan lampu, menggunakan listrik, itu kan nggak bisa kita atur usernya ya, penggunanya ya. Nanti ada pengontrol. Jadi pada saat bebannya berat, itu kan dia kerjanya turbin akan berat kan. Nah kemudian pada saat dia tiba-tiba turun gitu kan jadi akan lebih ringan, kecepatannya nanti akan putarnya karena bebannya ringan, putarannya akan kencang sehingga frekuensinya nanti akan berubah. Nah, ini gunanya pengontrol tadi. Jadi akan dikontrol, jadi tegangan harus tetap 220 dan frekuensi tetap. Jadi kalau beban berkurang, nah kalau sumber airnya tetap dan aliran turbinnya tetap, itu kan putaran turbin akan lebih cepat karena bebannya ringan. Nah, seperti mesin bensin kan atau diesel, kecepatannya bervariasi ya pada saat beban diterapkan. Kalau bebannya berat, itu dia akan lebih pelan. Bebannya dengan kecepatan yang sama ya, bebannya lebih ringan akan lebih cepat. Itu juga dengan turbin air. Sehingga perlu dikontrol. Kenapa? Kalau kecepatannya bervariasi, ini tegangan akan frekuensi akan bervariasi. Ini juga. Ini amplitudonya ya, ini ke atas ya, ini ke samping waktu. Nah, ini harus tetap. Tidak nanti kan listrik rumah kita, peralatan banyak yang akan rusak nanti. Jadi untuk mesin poros itu nggak masalah ya perputaran itu, tapi kecepatan ini akan sangat berpengaruh serius terhadap tegangan generator atau tegangan generator. Frekuensi dan tegangannya akan berubah. Nah, dia tidak boleh, dia ada 10% ya. Jadi 220 itu tidak harus 210, dia sampai maksimalnya 240 ya.
dia ada plus minus 10%. 240, 240 atau 180. Ya, jadi dia boleh turun sampai 180. Frekuensi nggak boleh terlalu jauh, 50 sampai 60 Hz ya. Ini juga ada toleransinya ya. Tidak harus pas. Kita ukur di rumah juga atau yang kita di lab itu nggak persis selalu 220. Ada toleransi yang diperbolehkan. Nah, hanya 10%. Jadi 10% berarti bisa naik sampai 240, bisa turun sampai 200. Gitu ya. Itu masih diperbolehkan. Itu boleh lebih daripada itu. Jadi makanya harus ada pengontrol beban. Jadi kalau bebannya berat, ya udah jangan masalah, itu kan berarti dayanya maksimalkan. Aliran airnya dimaksimalkan, debit airnya maksimalkan. Pada bebannya kurang, nah, otomatis kontrol yang akan mengatur supaya debit air tidak terlalu besar. Kalau tidak, dengan debit air yang sama, bebannya kurang, nanti dia putarnya akan berlebih. Tegangannya juga akan berlebih. Sehingga dia harus ada kontrol. Nah, ini dia lengkapnya skemanya dari mikrohidro. Mulai dari air tadi ya. Air ini dibuat dulu untuk perangkap kotoran ya. Supaya ini dibuang. Jadi ngendap di sini. Nah, ini kan lebih tinggi ya dari endapan ini ya. Nah, ini kalaupun beda ketinggian, kalau ini dibiarkan terus lama-lama akan naik ke sini kan. Makanya dibersihkan, dibuang hose pipe-nya. Dari saluran apa tadi dibuang. Yang lebih rendah daripada ini. Tadi baru ini perangkat apa tadi filter ini, dan di atas ini juga ada katup seperti ini ya, katup. Dan dua katup ke atas dan katup bawah. Lalu dari katup masuk ke turbin. Turbin dengan menggunakan bel, dia akan menggerakkan generator. Atau langsung kontrol itu hanya jika kelebihan beban, tidak ada lagi dia untuk trafo, langsung ke pengguna dengan transmisi ya, jaringan. Pada saat ini banyak menggunakan, ini udah ini kan maksimalnya udah tahu ya, bahwa ini tidak boleh melebihi kemampuan dia, listrik yang dipasang di sini. Nah, masalahnya kalau turun, nah ini kan nggak bisa diatur. Orang matikan lampu kan serah dia. Pada saat dia menyalakan semua saja, baru. Tapi kalau dia menyalakan semua melebihi, otomatis NCB-nya akan turun. Tapi kalau kurang kan nggak masalah. Nah, ini beban pasti akan berkurang. Di sini dia kontrol tadi. Kontrol itu menggunakan supaya pada saat beban berkurang, ya daya yang ke turbin juga harus diturunkan. Supaya generator yang ringan tadi dia bebannya tidak, putarannya akan lebih kencang. Kontrol gunanya ya. Jadi ada pengatur hidrolik, berarti dia airnya yang diatur ya, mekanik alirannya diubah. Nah, bebannya bervariasi. Kemudian ada juga dengan pengendalian elektronik ya, elektronik load control. Jadi beban daya listriknya yang dikontrol. Kalau dia ringan, berarti dia ditambah itunya. Kalau dia baran yang beban, dia lewatin. Jadi dia ada beban sendiri gitu ya, sehingga beban generator relatif tetap. Jadi pada saat yang elektronik, kalau ini kan debit air yang diubah oleh hidrolik. Kalau yang elektronik, ya bebannya. Pada saat bebannya penuh yang oleh pengguna, jadi ke beban kontrolnya dia dilepas. Pada saat beban user berkurang, beban kontrol yang dipakai. Jadi bebannya relatif. Sehingga putaran dan frekuensi efek putaran dengan amplitudonya turbin generator tidak berubah. Nah, ini biasanya yang lebih mudah. Kalau ini mekanik dia ya, harus mengubah debit air. Berarti kan ada katupnya yang diturun naikkan. Ini dia tidak listrik. Nah, kalau di sini dia ada keuntungannya. Hidrolik itu beban turbin dan generator lebih ringan. Karena debit airnya berkurang gitu kan. Karena daya diinginkan juga turun. Cuman dia perlu waktu dia kan, namanya menaikkan katup, menurunkan katup. Sedangkan kalau kontrol elektronik enak, air tidak perlu dikotak-katik, tetapi turbin kerjanya dan generator tetap. Cuman bebannya tadi aja yang dipindahkan ke kontrolnya ini. Tapi kan nggak kepake ini, beban terbuang nih. Keuntungannya ini lebih cepat kerjanya, tetapi kerugiannya ya beban ini nggak kepake, mubazir.
Tadi ini air sama juga sebenarnya sih, air juga nggak bisa ditampung masalahnya kan. Kalau yang di atas kan airnya dikurangin, nggak bisa juga disimpan. Cuman lebih irit ke kerja generator dan turbin lebih ringan karena bebannya kurang kan. Kalau sini tidak, beban turbin dan generator tetap, tetapi ngontrolnya lebih mudah. Nah, ini tadi kan untuk mencegah variasi kecepatan, terus menambah atau mengurangi beban buatan. Jadi ada beban buatannya ya, yang mubazir sebenarnya ini kan. Tapi daripada merusak kan, nah ini gunanya daripada merusak. Nah, ini dia membuatkan beban buatannya. Kalau dia user tidak menggunakan atau rumah-rumah tadi ya, ini tidak menggunakan, nah ini dia masuk ke beban buatan. Yang nggak digunakan itu apa-apa. Makanya tidak tentu kan, tergantung pemakai. Pemakai nggak pakai, udah beban buatan yang masuk ke beban buatan. Sehingga turbin dan generator relatif kerjanya tetap. Nah, berarti kan energinya ya terbuang, nggak dipakai. Yang tradisional juga menyamakan daya ya dengan keluaran, dengan mengendalikan aliran ya, secara otomatis ya. Ada switch-nya. Jika tegangan kurang, ya aliran dikurangin masuk. Sama itu ya. Nah ini yang nggak bisa daripada ini kalau ini nggak bisa. Tadi kan kurang, kalau kurang dia ya di beban ini ya. Dalam hal permintaan daya lebih besar daripada pasokan atau supply, ya pengontrol akan memutus pengguna. Seperti kalau kita NCB-nya turun gitu ya, dari kontrol. Kenapa? Nggak boleh, nggak kuat pembangkitnya. Kalau dia kurang pembangkitnya permintaan, pembangkit yang mengontrol supaya ada dua cara tadi kan, dimasukkan ke beban buatan atau aliran airnya yang dikurangi. Yang hidrolik dengan yang elektronik. Tapi kalau power sumber usernya yang permintaannya berlebih, nah udah dia akan putus. Dia bukan dapat lebih ya, malah dia terputus, jatuh saklarnya. Kalau kita NCB-nya itu ya, jatuh. Ya, dia tidak mengganggu ketegangan. Tapi kalau jatuh kan otomatis beban berkurang gitu kan. Ya dia masih masuk lagi ke kontrol beban tadi ya. Ini dia kontrol beban tadi atau aliran ketebakan di antara keluaran generator dan jalur konsumen. Karena dia konsumen yang besar, bebannya dikurangi. Konsumen yang kecil, bebannya ditambah. Ini sama ya, kontrol tadi. Tidak usah kita terlalu kontrol beban, ini sama, bisa dibaca nanti ya. Contohnya umpamanya menambah beban buatan atau heater ya. Pokoknya dia listriknya dipakai gitu, tapi bukan dipakai oleh user, pengguna ya. Dipakai oleh di rumah daya tadi. Umpamanya dimasukin ke pemanas, kan listrik juga dia. Kalau masukin motor lagi kan rugi tuh, apa motor nggak ada, kecuali nanti ada gunanya lagi motornya boleh. Tapi itu kan datanya tidak pasti gitu kan, makanya biasanya lebih banyak kalau elektronik itu gunakan ke heater, lebih mudah ya pemanas. Karena pemanas tuh listriknya besar gitu ya, dan dia tidak bergerak yang kita dikontrol. Jadi jika ke konsumennya pas, udah. Kalau konsumennya kurang, dibuang ke sini. Gitu ya, sistem kontrol listrik ya. Kalau yang airnya ya airnya dikurangi. Oh, berarti dikontrol listrik juga. Oh, dayanya sekian ini, dayanya turun, berarti dia akan men-switch ke hidroliknya, airnya dikurangi. Oh, dayanya ini naik lagi, hidroliknya dibesarin lagi. Nah, itu kan kalau hidrolik kan dia perlu waktu gitu ya. Kalau ini lebih mudah, langsung ke bebannya. Hidrolik dia perlu waktu untuk menaikkan dan menurunkan katup ya. Ini sama tadi beban untuk pemberat atau balas load itu ya, penyeimbang ya. Sama, panas. Ini yang alur kontrol menggunakan jumlah air tadi ya, sesuai dengan daya output dan permintaan daya. Daya berkurang, airnya berkurang. Daya naik, airnya naik. Nah, ini dia alur kontrol untuk hidrolik air. Nah, sini ini dia ada kontrol di sini kan, tergantung daya konsumen. Nah, dia akan ngontrol ke katupnya yang diatur.
Jika daya di sini besar, ya udah berarti katupnya dibuka besar, maksimal umpamanya kan. Di sini konsumen kurang, udah dia akan katupnya akan ini. Nah ini kan perlu waktu. Kalau yang listrik tadi kan lebih cepat, karena langsung terhubung terus ya. Switch elektronik dengan ini hidrolik kan berbeda waktu ya. Itu dua-duanya bisa digunakan. Nah kalau yang manual ini ya, jika telat kita itu berbahaya. Nanti tegangan listrik bisa tidak stabil gitu kan. Nah ini biasanya jarang. Nah itu tadi makanya kalau yang di Gunung Halu itu ya ini dia manual ini. Karena kedip lampunya kan, karena dia banyak permintaan, sedangkan daya tetap kan sumber suplainya tetap, permintaan lebih. Nah, berarti kan tetap dibagi rata nih. Beban sama ya, bisa sama penyimpanan tadi, penyimpanan dan sebagainya. Nah ini yang dampak sosialnya dan ekonomi dan lingkungan gitu ya. Dibandingkan dengan proyek PLTA yang skala besar itu ya, mikrohidro memiliki dampak negatif dan lingkungan yang lebih rendah. Karena dia tidak terlalu banyak merubah lingkungan, tidak terlalu banyak merubah sungai. Dan tidak ada orang yang tergusur kalau bikin PLTMH. Itu ya positifnya lebih banyak. Tetapi negatifnya juga ada, daya dihasilkan tidak terlalu besar, gitu ya. Makanya dia secara sosial, ekonomi dan lingkungan, ekonomi mungkin ya agak beda ya. Lingkungan lah ya sama sosial itu dia tidak terlalu mengganggu, tapi kalau dari dayanya kecil. Tapi kita tidak bisa mengambil semuanya bagus, itu nggak bisa. Kita harus memilih. Ini juga untuk ekonomi bisa pasokan. Nah, seperti kita di desa binaan kita Usada di Gunung Halu itu, nah, dia gunakan penggilingan dan pengering kopi gitu ya. Dan dia digunakan pada siang hari. Karena siang hari penduduknya ke sawah atau ke ladang, sehingga listriknya tidak banyak yang digunakan. Digunakan untuk menggerakkan motor-motor dan mesin untuk industri. Ini bisa ini umum sekali ya. Paling positif tadi seperti tadi, sehingga masyarakat di sana ya akan menjaga lingkungannya kan. Kalau lingkungan tidak dijaga nanti air tidak stabil, otomatis dia. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia contohnya ya, memang dia dibuat di daerah-daerah hutan lindung ya, sehingga otomatis memang harus dijaga. Kalau orang mengganggu itu malah kena ada hukumannya ya. Nah ini udah otomatis karena kebanyakan di depan hutan lindung. MBG nggak usah, MBG. Nah, ini untuk ini sekali nggak usah ya. Kesehatan ibu dan anak nggak usah, bisa dibaca sendiri. Nah ini yang keberlanjutan lingkungan yang penting, sehingga dia keberlanjutan karena energinya stabil, dan lingkungannya tidak rusak, ya, ekonominya juga bisa berkembang, sehingga nanti ini keberlanjutan lingkungannya sangat bagus untuk mikro. Tapi dengan ingat lagi skalanya kecil, gitu ya, skalanya kecil. Nih, Millennium Goal ya, Millennium Development Goal. Sehingga informasi-informasi di daerah terpencil tadi bisa diakses. Yang negatifnya, ini karena tidak ada penyimpanan air atau reservoir atau waduk yang besar ya, sehingga dia dampak negatifnya tidak ada. Ini ada juga pendapat yang kontra gitu ya. Ini ada juga nih gitu ya. Tapi sampai sekarang itu boleh dikatakan nggak ada ya. Itu biasa perbedaan pendapat itu ya. Jadi skemanya ya, karena dia tidak memerlukan waduk atau reservoir, ya, hanya mengalihkan sebagian air, tidak semua lagi kan, sudah turbin, hanya memiliki sedikit dampak pada flora dan fauna. Pasti ada dampak pasti, cuman tidak signifikan. Ya. Kemudian, nah ini yang sedimen tadi, kalau ada endapan tadi kan, nah harus dibuang kan, kalau tidak dia merusak. Nah itu mungkin yang
Karena di endapan-endapan sungai itu kan ada makhluk hidup juga yang ya, harusnya kan dibuang. Tapi kan dia hanya sebagian ya, sebagian tempat aliran sungai yang dibelokkan tadi saja, tidak semua sungai. Ini pasti ada dampak negatif, tapi kecil. Nah ini yang dikhawatirkan kalau PLTMA ini cukup besar gitu ya. Karena sumber listrik ada, otomatis orang kan akan bergabung atau datang ke tempat adanya sumber energi gitu kan. Sehingga nanti penduduknya makin bertambah dari sana, otomatis nanti lahan yang tadinya terjaga itu bisa rusak. Tetapi kalau dia udah hutan lindung tidak bisa. Ya, kita tidak bisa menebang pohon aja harus lapor. Padahal pohonnya sudah tua ya. Itu tidak bisa serta-merta. Tapi kalau dia berada bukan di daerah hutan lindung itu bisa. Karena tidak semuanya ya PLTMA itu berada di hutan lindung. Ada yang itu biasa, sehingga ya penduduknya banyak tentu otomatis dia akan mencari tempat tinggal, tempat pencarian di sekitar hutannya kan. Nah, hutannya juga akan terkontaminasi atau berkuranglah ininya terhadap lingkungan dan akhirnya nanti lama-lama ya kemampuan PLTMA akan turun juga. Nah, itu dia. Karena tidak semua PLTMA dekat hutan lindung. Tapi kalau yang dekat hutan lindung itu lebih aman. Nah, ini dia kan yang tidak di hutan lindung tadi akan mengakibatkan deforestasi itu artinya pengundulan hutannya. Karena orang perlu tempat, perlu untuk berusaha, perlu untuk pertanian namanya, hutan larinya. Tapi kalau di hutan lindung tidak bisa, ketentuannya sudah ada. Sebentar ya. Jadi tidak ada yang semuanya bagus ya, pasti ada efeknya. Cuman mana yang lebih besar gitu kan. Nah, seperti tadi ya ada pembangkit otomatis kan ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak otomatis orang akan mencari tempat ke arah sana. Nah, tapi karena mikrohidro itu juga apa namanya terbatas juga, yang datang juga pasti akan terbatas. Nggak bisa lagi, oh saya juga tambah ya nggak bisa, nggak sanggup gitu kan menambah itunya. Kalau pembangkit fosil kan bisa ditambah jumlahnya, kan? Tapi kalau mikrohidro tidak, karena sumber airnya sudah emang terbatas. Nah, kalaupun ini dibangun lagi yang baru dengan mencari tempat yang sesuai lagi, gitu kan? Jadi manfaat lingkungan. Nah, kalau yang kesadarannya tinggi, berarti dia menjaga lingkungannya. Tapi kalau kesadaran rendah, nah itu bisa dia karena dibutuhkan. Nah, tapi akibatnya nanti apa? Pembangkit listriknya juga akan tidak bisa berjalan normal atau berkurang lah nanti dayanya karena sumber air berkurang. Karena sebagian hutannya dipakai untuk keperluan lain selain menampung air gitu kan. Karena semua orang tuh kesadaran untuk menjaga lingkungannya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang ya sama cuma terpaksa gitu kan. Tapi ada juga yang emang kurang kesadarannya. Sehingga nanti dampak negatifnya juga akan muncul. Tapi tidak akan terlalu besar karena dibatasi oleh kemampuan PLTMA tadi gitu ya. PLTMA tidak bisa ditambah lagi. Kalau ditambah lagi tetap dia nggak dapat listrik kan. Kan nggak mungkin orang yang sudah dapat tadi dibagi sama dia, nggak mau dia kan. Karena dia juga butuh. Jadi otomatis yang datang juga tidak bisa sebebas-bebasnya ya karena sumber energinya yang terbatas. Nah ini selesai kita masalah mikrohidro. Nah kita lanjutkan ya yang untuk walaupun nanti nggak selesai ya untuk air, kita ganti kuliah yang libur ya. Minta ke kalian tidak ada pernah ngasih waktu, ya udah langsung hari ini saja. Nanti kalau nggak selesai ya minggu depan kita tambung yang untuk tambahannya ini ya. Nah sekarang kita masuk ke energi bentuk lain. Yang pertama adalah solar cell atau photovoltaik. Itu adalah satu-satunya pembangkit ini yang tidak bergerak ya. Kalau mikrohidro ya sama dengan PLTA yang bergerak. Angin juga bergerak.
Nah, ini angin dengan matahari juga kalau mikrohidro tadi relatif tetap ya. Selagi sumbernya tidak terlalu diganggu itu dari tahun ke tahun listriknya minimal ada. Tapi kalau solar cell itu tidak dijamin. Nah, pasti malam hari nggak ada gitu ya. Siang hari pun tidak bisa dijamin 100%. Karena ada mendung, ada gelap gitu kan, ada awan, nah, itu pasti memang listriknya berkurang walau kalau tidak ada bisa berkurang, malah nanti tidak ada. Itu juga dengan angin. Angin dia tidak mengenal waktu siang atau malam. Malam bisa ada angin, bisa tidak. Siang juga ada angin, ada tidak. Karena untuk menggerakkan turbin angin itu memerlukan kecepatan minimal. Nanti ada kita bahas ya. Itunya kalau idealnya itu 10 meter per detik. Itu sebagian besar untuk pembangkit listrik. Itu minimal. Makanya tidak pembangkit listrik tenaga angin ini tidak bisa ditaruh di ini lebih susah dia dibandingkan dengan matahari ya. Surveinya lebih panjang lagi. Karena pembangkit listrik tenaga angin ini teknologinya juga teknologi cukup tinggi gitu ya. Biayanya mahal. Sehingga perlu dicari tempat-tempat di mana angin itu dengan kecepatan minimal tadi ya selalu boleh dikatakan lebih sering adanya daripada tidaknya gitu ya dengan kecepatan minimal tadi kira lebih kurang 10 meter per detik. Tapi ada teknologi sekarang udah mulai yang di bawah itu juga bisa deh ya di bawah itu. Cuma skalanya kecil. Kalau yang skalanya besar seperti ini, seperti nanti saya lihatkan simulasinya, ini dia butuh minimal 10 meter per detik tadi ya. Ini untuk skala besar nih. Turbin angin ini banyak ini disebut juga nanti ladang angin ya atau peternakan angin. Nah, ini dia yang vertikal ini ya. Nanti ada vertikal, ada horizontal ya. Ininya. Nah, ini dia memerlukan kecepatan angin yang tinggi. Ya. Nah, ini yang materi yang sekarang ini udah saya cukup ringkas ya, tidak terlalu detail teknis. Kalau yang dulu tuh agak teknis. Karena susah, ini banyak ilmunya. Ada aerodinamika ya, orang penerbangan juga masuk di situ selain orang listrik ya. Nah, itu contohnya. Salah satu bentuk nanti akan kita tampilkan macam-macam bentuk. Itu yang skala besar itu ya. Nah, itu yang anginnya tadi yang minimal 10 meter per detik dia baru bergerak. Jadi tenaga angin tadi adalah penggunaan aliran melalui turbin angin. Nah, dia bergerak juga. Air juga. Nah, datangnya sama lebih susah ditebak daripada matahari. Matahari udah pasti siang dulu, udah pasti. Malam udah pasti nggak ada. Oh, ini di malam bisa ada, siang bisa ada, sore bisa ada. Tapi malam juga bisa nggak ada, gitu kan. Karena aliran anginnya kecil. Makanya nih, di Indonesia itu baru ada tenaga angin ini di Sulawesi Selatan. Itu kebetulan saya waktu ke sana dulu, ada ya, baik ke sana dulu, mereka survei itu, survei waktu survei zaman Pak SBY dulu itunya, survei cocok nggak tenaga itu nanti survei. Nah, Pak Jokowi dibangun dan operasi. Ada 2 tempat, salah satunya di Jeneponto itu ya di Sulawesi Selatan. Itu yang ada di Indonesia. Susah karena ternyata di peta angin dunia itu Indonesia nggak masuk yang cocok untuk pembangkit tenaga angin. Hanya ada di daerah tertentu aja gitu ya. Adanya bisa di daerah kalau di Vietnam mereka ada 2, ada yang di darat, ada yang di laut. Nah, di laut itu kan biasanya banyak angin gitu ya. Karena mereka tuh ke arah benua itu, lautnya laut dalam. Sehingga dia itu lebih mahal lagi ya karena nanti materialnya waktu kita masuk ke yang energi laut nanti ya, nah, itu nanti juga mahal karena materialnya harus yang khusus, tidak harus tahan korosi gitu kan. Kalau yang di darat nggak perlu, biasa saja. Nah, itu aja mahal, apalagi yang nanti di laut. Nah, di Indonesia, menurut peta angin dunia itu di Indonesia nggak masuk. Nanti saya lihatkan peta ini nanti. Nah, ini udah digunakan orang zaman dulu nih tenaga angin ini untuk seperti penggilingan padi, penggilingan gandum di Eropa ya untuk menaikkan air ya,
nanti kan air, nah, digunakan orang, tapi belum listrik. Tradisional harus digunakan. Sekarang digunakan untuk, nah, dia adalah salah satu ya alternatif selain solar cell dan koridor tadi untuk alternatif bahan bakar fosil. Dia berlimpah, cuman tidak kontinunya susah diatur. Hampir semua energi terbarukan itu, kecuali seperti tadi mikrohidro, nanti ada lagi satu itu ada panas bumi ya, nah itu yang stabil, bisa kontinu. Di luar itu kekontinuannya atau keberlanjutannya dari waktu ke waktu itu tidak bisa dinyatakan. Makanya di energi terbarukan itu biasanya hybrid digabung. Ada matahari, ada angin, ada yang lain, tergantung lokasinya. Kalau mengandalkan satu jenis susah kalau mengandalkan energi terbarukan. Ini juga secara luas bersih ya, tidak menghasilkan gas emisi juga, dan menggunakan air, tidak sedikit lahan. Tapi nanti juga ada kelemahannya ya, tidak semuanya. Ini yang baiknya aja dulu ya, untung apa yang positifnya ya, negatifnya juga ada. Kita bahas bagaimana. Masih terhadap lingkungan yang lebih baik, tidak bermasalah dibandingkan dengan bahan bakar fosil ya. Itu nanti ada juga. Gambar tadi video tadi ya, contohnya di Cina. Nah, Cina itu adalah termasuk yang menggunakan energi terbarukan besar. Karena mereka membutuhkan energi yang besar karena penduduknya banyak. Jadi mereka selain di pembangkit listrik fosil, itu juga menggunakan nuklir ya. Nah, India, Pakistan, di Asia ya, China, India, Pakistan, Korea Utara. Menggunakan pembangkit listrik Iran, karena Iran begitu. Israel juga. Nah, China ini juga termasuk penggunaan karena mereka kemarin waktu kita bahas energi terbarukan solar cell, fotovoltaik, dia juga karena dia punya gurun juga, dia punya daerah gurun, dia punya daerah yang salju juga ada ya, konflik dia, misalnya ladang-ladang daerah-daerah dataran rendahnya juga luas, jadi bisa. Nah ini adalah berada di dataran yang luas ya, angin itu banyak. Nah ini satu di Cina. Di Indonesia tadi baru di Sulawesi Selatan. Kalau mikrohidro hampir banyak ya, kalau banyak di daerah. Kalau solar cell itu juga di Sotol juga ada ya, cuman kita belum membangun yang solar cell seperti kebun itu ya, perkebunan namanya perkebunan solar cell ya, tidak belum ada. Banyak yang individu. Karena pemerintah itu sekarang masih mengejar listrik itu masih menggunakan banyak fosil ya, terutama batu bara. Jadi peternakan mataharinya dia itu masih sedikit. Nah kalau dua itu lebih banyak karena mereka memang sangat konsen dan butuh energi bersih karena udah terlalu banyak mereka energi fosilnya. Udaranya di China itu banyak kota-kotanya sudah kotor ya, karena pembangkitnya sebagian besar itu adalah energi fosil, terutama batu bara. Nah, ketenagaan ini banyak juga yang individu dan terhubung ke jaringan. Biasanya terhubung ke jaringan karena biayanya mahal. Jarang yang kalau PLTMA mudah. Kalau solar cell itu banyak yang individu karena beli satu panel aja bisa kita dapat listrik. Nah, kali ini dia karena mahal, makanya dia kerjasama dengan punya jaringan ya. Jadi kita PLN, ya, PLN beli. Nah, karena sekarang aturannya pemerintah sudah mewajibkan PLN membeli pembangkit listrik energi terbarukan. Tidak ada aturan dengan pemerintah, sehingga PLN wajib. Walaupun dapatnya siang atau malam atau sore, pokoknya dia harus beli. Nah, angin inilah yang terhubung sama pembangkit bukan mikrohidro, itu jarang yang ke grid. Panas bumi di Indonesia ya, yang masuk ke jaringan PLN itu angin dan panas bumi. Kalau yang lainnya masih kecil, ada potensi matahari besar ya, cuman karena banyak yang dibuat hanya untuk individu ya, tidak jaring ke PLN.
juga murah ya, karena sama dengan air tadi ya, tidak ada biaya operasionalnya, biaya energinya, tetapi pembangunannya mahal. Teknologinya teknologi tinggi itu adalah untuk membuat bila ini tadi apa ini adalah teknologi pesawat terbang, ya, terbang. Karena dia harus besar, panjang dan ringan. Nah itu yang susah kan? Susah panjang tapi harus ringan. Yang berat dia susah diputar oleh angin. Nah itu teknologi pesawat itu ininya. Kemudian juga aerodinamis dia ya, supaya dia bisa berputar. Nah kalau aerodinamis itu kan pesawat lagi. Jadi energi terbarukan itu ilmunya multidisiplin ya, bisa. Tidak hanya listrik. Kita di orang listrik di ujungnya saja. Setelah bergerak, bapak itu baru kita itu. Nah, kalau bergerak ada turbin kan, ada generator kan. Nah, kecuali solar cell itu kalau udah panel udah jadi ya, itu udah langsung orang listrik. Kalau air tadi juga di ujung depan-depannya adalah orang sipil sebagainya. Angin juga seperti itu. Ini orang sipil itu pembuatannya malah orang-orang pesawat terbang gitu ya, membuat turbin anginnya. Karena dia bahannya harus ringan, kuat dan besar. Karena itu luasannya itu yang untuk menampung energi angin itu yang semakin luas dia semakin banyak angin dapat. Tetapi tidak boleh dia lebar-lebar, dia harus pipih begini gitu ya. Kalau lebar dia nanti malah bukan besar dapat anginnya, karena mengurangi. Kemudian di yang lebih stabil itu angin biasanya lepas pantai, lebih kuat daripada di daratan. Tetapi biayanya lebih mahal lagi kan, di laut di bawah pantai itu kan biaya lebih mahal dan materialnya juga harus lebih tahan korosi karena takut air garam kan, udaranya pasti bergaram di daerah-daerah pantai. Konstruksinya lebih tinggi, tapi dari anginnya dia lebih stabil. Nah itu yang di setahu saya pernah saya ketahui lihat itu di di Vietnam. Itu juga ada daratan, ada di laut. Mereka pakai teknologi Jerman. Kemudian untuk peternakan angin skala kecil, nah itu ya untuk pribadi biasanya ya itu bisa ya dikumpulkan masuk ke jaringan. Kemudian kekuatannya bervariasi ya. Nah, angin itu tidak bisa dipastikan kadang kencang, kadang tidak. Dan kencangnya juga harus nanti direm, tidak bisa dia terlalu kencang nanti bisa merusak turbinnya anginnya, bisa merobohkan powernya malah. Nanti saya lihatkan video kejadian-kejadian yang angin gitu ya, karena dia bergeraknya karena kepanjang. Ininya tadi bisa ada yang sampai di atas 100 meter ya diameternya ini. Yang skala besar ya. 100 meter berarti tingginya berapa gitu kan? Tingginya bisa 200 meter, lebih tinggi dari Monas ini tiang ini. Karena ada bila ini yang sampai 100 meter. Sehingga perlu struktur yang kuat, maka mahal gitu ya. Dan ya ini tadi datanya angin itu pasti dia bervariasi, kecepatannya, waktunya juga pasti. Makanya kalau di daerah lepas pantai itu datanya angin dibandingkan darat itu lebih banyak, tetapi biayanya lebih mahal. Kalau di Indonesia dia itu nggak jauh juga dari pantai ya, cuman udah daerah pegunungan, cuman daerah pegunungannya yang di Jeneponto Sulawesi Selatan itu dia pantainya nggak jauh dari situ, tapi bukan di pantai dia, bukan di laut, dia di darat, di pegunungan, tapi pegunungan dekat dengan laut. Nah, untuk supaya listrik tadi dapat diandalkan, maka dia menggunakan pasokan yang bersama atau apalah hibrid ya. Ada matahari, ada angin, itu kan tergantung lokasi juga ya, tidak bisa dipaksakan. Sehingga jika angin kurang, matahari ada. Jika matahari kurang, angin ada atau yang lain nanti ya. Tapi itu juga tergantung lokasi. Nah, jika ada kapasitas tenaga angin satu daerah ya, meningkat kebutuhan untuk meningkatkan jaringan kemampuan rendah untuk meningkatkan produksi konvensional. Jadi kita masih sangat terbatas. Kemudian
teknik manajemennya, dayanya, itu dia juga besar ya, skala besarnya ya. Tapi nanti ada juga yang skala kecil. Itu kita lihat di sini banyak sekali. Tapi di ada beberapa negara dia di jalan jalan semacam tolnya kita ya, highway mereka itu dia bukan hanya, kalau di kita kan hanya matahari ya, lampu-lampu penerangan di jalan tol, seperti sudah digantikan dengan solar cell. Kalau di beberapa negara itu digabung, karena biasanya itu jalan-jalan bebas hambatan itu kan terbuka gitu ya, jadi angin lebih banyak juga, dan pasti ada angin karena kecepatan mobil kendaraan ya, sehingga dia juga menggunakan ada tenaga anginnya. Cuman yang bukan yang seperti ini ya, dia beda modelnya, beda yang skala kecil. Tapi dan sumbunya bukan sumbu vertikal ya, horizontal. Nggak ada ininya di beberapa negara. Sehingga dia ada dan dia pasti menggunakan baterai ya, karena pada saat datang angin ada matahari, berarti kan bisa lebih banyak energi dibandingkan dengan biasanya untuk lampu penerangan ya. Itu sudah. Tapi kalau skala besar tadi, itu dia terhubung ke jaringan. Masalahnya sekarang itu untuk penyimpanan energi itu yang hanya dengan kita masih baterai ya. Nah, sekarang karena udah mulai arah tren ke mobil-mobil listrik, itu udah ada penelitian yang membuat bisa menyimpan jauh lebih besar dari baterai-baterai yang sekarang. Dan mengisinya jauh lebih cepat dibandingkan sekarang dengan menggunakan materialnya banyak di Indonesia itu katanya nikel jadi rebutan sekarang untuk penyimpanan energi, karena dia bisa menyimpan energi lebih cepat ya. Kemudian karena kita butuh angin, matahari, nah ini peramalan dalam badan meteorologi dan geofisika itu ya, itu perlukan supaya nanti variasi produksi dapat diprediksi. Oh nih kalau angin matahari ini yang aktif nih, ini angin ini bisa dua-duanya, ini akan bentuk yang lain gitu ya. Nah, itu kan bisa diprediksi ya, walaupun kecepatannya tidak 100%, tapi itu udah di atas 70% ya prediksi peramalan cuaca sekarang. Udah sangat mendekati gitu ya. Oh ini nanti ada angin kencang, pasti ada angin kencang. Karena mereka datanya sudah banyak dan cara ininya dipakai satelit ya, radar dan satelit, sehingga lebih mudah. Ini kapasitas global ya. Daerah ini agak susah karena pertama mahal tadi, kemudian juga kebutuhan tenaga angin. Di 1800 saja meningkat sampai 10% ya, jadi 591 gigawatt. Kemudian pada tahun 17 malah 15%. Yang mencapai 4,4% dari penggunaan daya listrik di seluruh dunia, atau 11% listrik di Eropa itu dari tenaga. Nah, di Eropa itu banyak karena mereka di daerah benua ya, dan benua dan banyak daratan-daratan yang luas. Kita kan banyak gunung-gunungan ya, jadi anginnya kalang-kalang. Daratan luas itu seperti kita ada di daerah Nusa Tenggara Timur ya, Sabana, pokoknya benar-benar cuman di Indonesia di Tenggara belum bangun, karena dulu saya pernah ke Nusa Tenggara Barat untuk karena ada sumbangan dari Jepang untuk tenaga angin di Nusa Tenggara Barat tadi ya, itu di daerah pantai juga, dan saya ukur untuk kecepatan anginnya, karena harus diukur minimalnya berapa gitu ya, dia minimal. Kalau di Indonesia yang maksimalnya itu tidak perlu rem karena kita jarang dari badai. Tapi kalau beberapa daerah, kalau di Cina, Amerika, Eropa gitu ya, di Asia Tenggara juga ada seperti daerah Filipina, Vietnam, itu dia batas atasnya juga dibatasi. Karena nanti jika kecepatannya melebihi nanti akan merusak. Nanti ada ininya, kecepatan berapa yang merusak. Nah, kalau Indonesia biasanya itu jarang. Yang dapatnya kurang malah ya, merusak. Karena di sini ada badai gitu ya. Kita kan jarang badai, tapi angin liung ya. Itu masih
bisa di handle sama sebagian besar untuk skala besar ya, yang kecil begini. Kemudian Denmark ini adalah negara terbesar ya untuk menggunakan tenaga anginnya. Jadi 43% listrik yang dikonsumsinya adalah berasal tenaga angin. Jadi negaranya masih lingkungannya bagus ini. Dibandingkan Perancis itu 80% dari nuklir. Ya, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dulu ya. Denmark lebih dari hampir separuh ya. Lebih dari setidaknya ya 83 negara sudah menggunakan tenaga angin untuk terutama di negara kontinental atau benua ya. Artinya banyak punya ladang-ladang daerah-daerah yang landai datar tapi luas gitu ya. Ini peningkatannya pasang dalam kapasitas itu adalah gigawatt ya. 400 hampir 500 ribu gigawatt. Naik terus ya. Karena pertama ya dunia itu sudah menggunakan listrik angin awalnya ya digunakan untuk gerak tadi ya untuk menggiling biji-bijian, untuk menaikkan air ya karena dia seperti bisa memutar itu ya, kincir angin, pompa angin ya. Seperti di Irak, Afghanistan, Pakistan itu banyak digunakan. Di Australia juga ya, karena di padang-padang luas. Makanya di sana banyak kita mengimpor susu dan ternak di sana kan, di padang luas. Tenaga angin hampir semuanya ada di dunia, tetapi yang bisa untuk pembangkit listrik itu terbatas. Kenapa? Karena tidak kontinu gitu ya. Bisa saja dipasang tenaga angin pasti, cuma kan sekali saja dia yang bisa bekerja itu kan tidak. Itu bukan secara teknisnya, ekonomisnya nggak masuk. Karena turbin angin itu mahal. Kemudian untuk sipilnya juga mahal. Hanya dicari daerah-daerah yang selalu mempunyai anginnya bergerak. Jarangnya tidak. Jangan banyak jarangnya tidak rugi. Berapa orang. Juga di Belanda menggunakan untuk moda pengering ya. Sudah dari zaman sebelum listrik itu bukan banyak digunakan angin dan air ya. Air juga untuk guna pertanian, untuk pengolahan pangan juga di air. Jadi ya, yang pertama ada juga angin, pilihannya banyak ya. Ini untuk mengarahkan berputar ya. Kalau angin dari kiri berputar kanan dapat selalu menghadap dapatnya ya nyamping ya kanannya kecil kan kita kecil kita udah depan itu dia akan cepat maka diarah yang tadi juga seperti itu cuman dia kecil sekarang ininya pengarah pakai motor dia sih ini pengarah angin di sana dia bisa cuman kecil dia mutarnya pakai motor makanya punya ada penyimpanan baterai dia 1847 ya karena orang lihat jika ada yang bisa menggerakkan pasti bisa jadi listrik setelah listrik ditemukan ya sebelumnya hanya untuk mekaniknya dia putar tenaga dorong dia sudah untuk masyarakat zaman itu tahun 18 itu ya Indonesia masih dijajah Belanda itu ini dia sudah menawarkan listrik cuman dianggap itu ya pendidikan ya kerja Inggris kok bisa angin bisa jadi listrik dia untuk membangkit listrik ke rumah sakit tapi ini tidak banyak diinginkan orang masalahnya dulu ya uap itu lebih ini ya lebih pasti angin kan bisa datang bisa tidak itu kan uap baru untuk gerak ya listrik baru kemudian juga beberapa sejarah aja ya 1847 sampai 1888 Charles
2017 ya, membuat acara di Ohio Amerika. Lebih besar lagi. Bangun oleh pusat teknik di rumahnya ya. Kita awal abad ke 20 1900. Tingkatannya sampai 17 meter ya. Nah, cuman listrik gasnya kan kecil, 12 kilo. Kalau sekarang ini satu rumah doang ya. Kalau yang 450 pasti dapat 2 atau 3 rumah. Ya dinamonya kayak itu tuh dinamo seperti sepeda ya, diputar dinamonya, kemudian diisi baterai. Jadi bisa menyalakan sampai lampu 300 100 sampai 3. Jadi tidak langsung ininya, dia dinamonya putar, simpan baterainya baru ke. Ya, perkembangan tenaga listrik akan menemukan aplikasi baru dalam jauh lebih besar untuk lokal juga. Itu lagi dulu ya. Itu sejarah aja ya. Dan juga pada daerah kecil seperti juga tenaga matahari ya, biasanya karena dia jadi listrik kalau dibangun ke sana terlalu mahal, sehingga dibangun semakin semakin independen ya, yang tidak menggunakan bahan bakar seperti atau matahari. Dan digunakan untuk mesin baterai juga hasil bagi daerah pertanian pedesaan. Dia terlalu jauh mahal untuk membuat padahal orang tak butuh. Nah ini ya peta global kecepatan angin pada di atas dasar permukaan laut. Indonesia nih, ini kan kecepatannya rendah. Itu kan yang kecepatan sampai 10 ya. Indonesia 3,5, 2,75 atau 3,375. Yang kepada itu 3,75 itu 4. Indonesia tidak termasuk. Ini lihat kan merah itu seperti ini. Karena kan karena ini sampai daerah Vietnam, Selandia Baru, bagian Tasmania, daerah daerah Teluk, daerah Afrika Utara. Kalau selatan dia juga sedikit nggak, selatan ada mana? Selatan tengah. Ini daerah harapan di sini. Kolombia. Dia ada bagian pantai tapi ya. Tidak. Dan bagian tengah. Tidak banyak. Ini Rusia. Nah, di Indonesia ini kan. Nah, kurang. Ini Filipina ada. Nah, di sana sering ini malah badai ya. Yang badai. Vietnam. Nah, itu daerah-daerah Indonesia tuh ada kepulauan ya. Kepulauan sini. Kurang. Ini malah apa Papua gini ada. Hanya di sini ada sedikit. Itu pun daerah biru. Biru. Daerah. Nah ini kita lanjutkan nanti untuk kecepatan ini teorinya sedikit. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan sampai jam 7 juga ya, karena untuk pengganti. Jadi kita tidak menyediakan hari khusus nanti. Tapi saya masukin hari ini jam keduanya. Tapi materinya nanti minggu depan kita sambung juga. Ya. Materinya minggu depan kita sambung untuk materi pertemuan minggu depan dan tambahan pengganti yang minggu yang libur ya. Nah, ini jangan ditutup dulu, saya copy dulu ya, ini print. Bentar ya.
saya copy dulu ya, daftar hadirnya saya ambil dari sini ya. Izin Pak, maaf Pak. Saya Lord Pak mau nanya terkait dengan tugas Bapak yang kedua terkait energi primer Pak. Nah itu pilihannya satu negara aja atau negara Asia Pak? Di negara Asia, salah satu negara Asia gitu ya. Bukan Satu seluruh negara negara Asia Asia, ya? salah satu negara Asia. Jadi Ya satu soalnya negara, kalau yang umpamanya di kamu tugas. Filipina, Arab Saudi salah Ya. satunya. Oke Pak, siap Pak. Tapi Makasih ya Pak. negaranya hanya Asia supaya nggak terlalu jauh dari Indonesia itu maksudnya. Ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Tapi ya energi terbarukannya belum ya, nanti lihat lagi di Google Classroom nanti tugasnya ya. Iya Pak, siap. Itu kan baru energi fosil itu. Nanti energi terbarukannya saya sediakan juga tempatnya nanti masing-masing seperti waktu pembangkit listrik ya. Jadi membuat juga makalah energi terbarukan. Dan karena Tapi ini Pak kalau hasil cadangannya karena sebagian negara ini yang ada 9 nggak orang dapat ya. gimana Pak? Karena ada 9 orang nanti boleh 2 yang sama tapi tempatnya berbeda. Namanya angin ada yang 2. Namanya si Sulung sama Hermin angin boleh. Tapi tempatnya berbeda, jangan yang sama. Bahri dengan Lord namanya mikrohidro boleh ya. Tapi 2 hanya, 2 boleh ya. Tidak boleh lebih dari 2. Nah, konsultasikannya ya sama teman ya. Jadi 2 boleh yang sama tapi tempatnya berbeda. Bikin makalah seperti pembangkit listrik fosil kemarin ya. Salah satu pembangkit listrik energi terbarukan. Jadi berapa energi yang dihasilkan, berapa energi yang disalurkan kalau dia masuk ke jaringan ya. Kalau sini tentu tidak ada bahan bakar kan? Tidak ada bahan bakar kan? Tidak ada bahan bakar. Jadi berapa energi yang dihasilkan saja. Kemudian berapa yang disalurkan saja ya. Kalau di energi energi fosil kemarin kan apa ininya ini biaya juga ya dia pembangunannya berapa energinya kan ini enggak energi semuanya energi gratis kan. Jadi berapa energi yang dihasilkan dan berapa yang disalurkan. Kalau yang disalurkan ya kan tidak semuanya mungkin ya, kalau skala kecil dapatnya nanti tentu nggak disalurkan ke jaringan ya, hanya dipakai di lokasi tersebut saja. Tapi berarti yang dihasilkan saja ya kan dipakai sendiri. Karena di desa tersebut namanya kan hanya dipakai dapatnya 50 kilo watt. Nah, udah dipakai oleh penduduk sekitar situ. Atau ada apa nih perusahaan yang bangun dia digunakan untuk umpamanya dia jauh dari jaringan listrik pakai. Nanti untuk pengolahan umpamanya apa namanya teh gitu ya, kan daerah pegunungan boleh ya. Tapi kan tidak disalurkan ya. Ada lagi tadi siapa yang nanya? Saya Tadi, Pak, ya. Kalau soal cadangan kan sebagian di negara Asia nggak dikasih tahu Pak sisa cadangannya berapa. Untuk yang negara yang saya pilih. Cari yang ada kan, dan negara Asia itu kan puluhan negaranya. Jangan kamu paksakan satu negara yang nggak ada ya percuma kan. Kan dia makanya sebelum Asia supaya banyak pilihannya, alternatifnya. Jangan satu negara kamu paksakan kalau yang nggak ada dimasak. Seperti Singapura yang nggak punya dia nggak punya sumber, nah, nggak bisa dipaksakan, dia beli semua itu. Nah cari negara, makanya Asia itu kan puluhan negara, mulai dari Arab sana sampai nanti ujungnya ke Jepang sana. Itu Asia Oke, itu. Oke Pak. Kan satu negara ada jangan dipaksakan gitu ya. Cari lagi yang daerah lain itu yang makanya tugas. Ya. Itu banyak. Di ASEAN aja hanya Singapura yang tidak punya cadangan itu. Ada, cuma hanya besar kecilnya saja. Nah, karena putar kita agak banyak, makanya saya suruh Asia. Di Asia itu di negara Timur Tengah itu udah berlimpah-limpah cadangan mereka. Kan negara Asia banyak gitu kan. Ya, itu ya. Nanti ini tugas yang ketiganya nih, ya. Membuat makalah pembangkit energi listrik terbarukan. Masing-masing mahasiswa punya jenis yang berbeda. Boleh sama hanya 2 orang. Tapi lokasinya berbeda juga. Ya. Sama 2 orang tapi lokasi berbeda.
ya berapa listrik yang dihasilkan, berapa biaya pembangunannya. Dan kalau dia disalurkan, berapa yang disalurkan. Kalau tidak, ya dipakai sendiri atau dipakai oleh komunitas tersebut gitu ya. Karena sebagian besar kalau di Indonesia mendapatkan itu masih ini, tapi kalau seperti yang Jeneponto itu disalurkan ke PLN. Seperti panas bumi di Sumatera Selatan atau Sumatera Utara itu juga disalurkan ke PLN. Karena daya besar, ya. Lebih banyak. Yang belum disalurkan PLN kayaknya yang solar cell, ya, itu yang masih, ya. Itu, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Tugas yang untuk kedua tugas ini Pak, pengumpulannya itu kapan Pak terakhirnya tanggalnya Pak? itu lihat di Google Classroom, itunya masih itu, tapi setelah UTS ya, setelah ininya sampai setelah UTS. Batasnya nanti sebelum UAS. Jadi sebelum UAS udah dikumpul gitu ya. Ya Pak, baik. Hanya saya kasih jauh-jauh hari. Nanti lewat Google Classroom dikumpulnya. email kan Pak? Google Classroom ya. Jangan dikirim ke email ya. Si Bahri kirim ke email itu ya, ada satu tugasnya. Kirimkan lagi ke Google Classroom ya, Bahri ya. Ya Pak, siap. Nah, jangan ke email. Google Classroom kita akan ada PR1, PR2, PR3 kan, baru 2 ya. Nanti PR3-nya yang ini, tugas ini ya. Tugasnya ya, belum ujian akhir. Cukup lama ya. Tugasnya sebelum ujian akhir. Dan dikirim ke Google Classroom. Tugas 1 ya masuk PR1, tugas 2 PR2, nanti tugas yang ini yang 3 energi terbarukan. 1, 2 itu kan energi secara umum ya. Energi secara umum kan. Nah, 3 ini baru energi terbarukan. Pembangkitnya lagi ya, bukan energi. Pembangkit listrik, energi terbarukan. Itu yang menghasilkan listrik ya. Energi terbarukan itu bisa juga digunakan selain listrik gitu ya. Ini adalah kita pembangkit listrik energi terbarukan. Nah, itu saja ya. Nanti lihat tugasnya di Google Classroom. Nah, tutup ya. Nah, lagi. Baik Pak. Depan kita lanjutkan juga dengan tambahan ya. Jadi kita tidak memerlukan waktu khusus untuk mengganti yang libur. Tapi di kuliahnya kita ambil waktu lebih ya tapinya.